Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika wajib bersama dengan Miss Winda. Anak-anakku, saat ini kita sudah ada di bab terakhir untuk materi kelas 12, yaitu tentang peluang kejadian. Apa saja yang kita bahas di sini? Mari kita lihat. Peluang kejadian, ada dua topik yang akan kita pelajari, yaitu tentang peluang suatu kejadian dan peluang kejadian majemuk. Cara belajar kita adalah berjenjang. Apabila kalian sudah menguasai tentang peluang suatu kejadian, maka setelah itu kita akan bisa menguasai peluang kejadian majemuk. Sehingga saat ini fokus kita adalah mempelajari peluang suatu kejadian. Namun, pada saat belajar peluang suatu kejadian, ada 6 subtopik yang perlu kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang 1. Ruang sampel dan titik sampel. 2. Cara menentukan ruang sampel. 3. Frekuensi relatif. 4. Peluang suatu kejadian. 5. Frekuensi harapan, dan yang terakhir 6. Peluang komplement suatu kejadian. Dikarenakan ada banyak sekali subtopik yang kita pelajari untuk peluang suatu kejadian, maka akan kita bagi menjadi 2 part. Part pertama, kita akan mempelajari 3 topik di awal, yaitu ruang sampel dan titik sampel, cara menentukan ruang sampel, dan frekuensi relatif. Itulah yang akan kita pelajari saat ini. Kita mulai dengan seperti apa ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel atau contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Sedangkan titik sampel atau titik contoh adalah anggota-anggotanya, yaitu anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya anggota titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan notasi NS. N menunjukkan banyaknya, S menunjukkan notasi untuk sampel. Sedangkan percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel itu sendiri. Sebagai contoh, apabila kita mencoba melempar sebuah dadu yang setimbang kondisinya, maka ruang sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin adalah permukaan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk titik-titik sampelnya adalah permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3, permukaan 4, permukaan 5, dan permukaan 6. Dalam hal ini ada 6 titik sampel yang kita hasilkan, sehingga bisa ditulis NS sama dengan 6. Kejadian yang mungkin muncul untuk suatu percobaan pelemparan mata dadu tadi adalah mungkin kejadian muncul mata dadu ganjil. Apa saja kejadian muncul mata dadu ganjil? Yaitu permukaan 1, 3, 5. Selain kejadian-kejadian ini, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa jadi muncul pada saat pelemparan sebuah dadu. Sebagai contoh, kejadian muncul mata dadu genap, kejadian muncul mata dadu prima. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri setelah ini. Yang berikutnya, bagaimana cara kita menentukan ruang sampel? Contoh, 2 keping koin uang logam dilempar bersamaan.
Kita bisa menentukan ruang sampel dari percobaan tersebut dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan tabel, kalian bisa membuatnya dengan 2 buah kolom dan 2 buah baris. A menunjukkan angka, G menunjukkan gambar. Sehingga ruang sampel yang terjadi adalah permukaan angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Terdapat 4 titik sampel di sini. Selain menggunakan tabel, kalian bisa menggunakan pohon faktor. Seperti ini. Koin pertama ada permukaan angka dan gambar. Masing-masing titiknya menghasilkan cabang yang baru, yaitu angka dan gambar. Cabang yang baru menunjukkan permukaan yang bisa muncul pada koin kedua, sehingga ruang sampel yang dihasilkan adalah permukaan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kita bisa mendaftarkannya di sini. Titik sampel yang dihasilkan sama seperti dengan cara kita sebelumnya menggunakan tabel. Sama-sama menghasilkan 4 titik sampel. Mudah bukan cara menentukan ruang sampel? Nah, sekarang saatnya kita berpikir yang lebih kritis. Tunjukkan bagaimana menentukan ruang sampel dari percobaan melempar 2 buah dadu bersamaan dengan kondisi setimbang. Yang kedua, tentukan ruang sampel dari percobaan melempar 2 buah koin apabila keadaannya tidak setimbang. Pelemparan 2 buah koin tadi dilakukan secara bersama-sama. Apabila permukaan angka muncul 2 kali lebih banyak dibandingkan permukaan gambar, bagaimana cara kalian menentukan ruang sampelnya? Oke, kita simpan terlebih dahulu critical thinking-nya. Kalian lakukan nanti di akhir setelah pembahasan selesai. Yang terakhir, mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah banyaknya muncul kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Hal ini bisa dijelaskan apabila kita melakukan suatu aktivitas. Lakukanlah proyek berikut ini. Apa proyek yang kita lakukan? Yaitu kalian perlu melakukan aktivitas percobaan pelemparan sebuah koin setimbang sebanyak 100 kali. Yang pertama, catatlah seluruh kejadian permukaan koin yang muncul dari pelemparan pertama sampai dengan pelemparan terakhir, yaitu pelemparan ke-100. Setelah itu, hitung jumlah keseluruhan permukaan angka yang muncul. Kemudian, hitung jumlah keseluruhan permukaan gambar yang muncul. Setelah kalian mendapatkan daftarnya dan menghitung jumlahnya, aktivitas berikutnya adalah tentukan frekuensi relatif munculnya permukaan angka. Kemudian, tentukan frekuensi relatif munculnya permukaan gambar. Dan yang terakhir, berikanlah kesimpulan dari percobaan tadi. Nah, pembahasan kita berakhir sampai di sini. Ada 2 hal yang perlu kalian lakukan, yaitu pertama, cobalah permasalahan critical thinking, dan yang kedua adalah cobalah proyek yang Miss Winda berikan. Setelah itu, hasilnya akan kita bahas pada saat Zoom meeting di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.